Dia, di bangku belakang, berbagi rahasia yang tak pernah akan dia ungkapkan kepada suaminya, tanpa menyadari bahwa sopir itu sebenarnya adalah suaminya sendiri yang menyamar. Flavio menemukan sebuah kartu di lantai mobil Mariana. Sebuah kartu sederhana, hanya tertulis nama tangan, Antonio Silva, dan nomor telepon. Kusut, seolah-olah dia mencoba menyembunyikannya, tetapi akhirnya jatuh saat dia mengambil tasnya. Siapa Antonio Silva ini? Tanyanya pada diri sendiri, menyimpan kartu itu di saku. Pukul 9 pagi pada hari Kamis, ketika Mariana turun untuk menyiapkan kopi. Flavio mengamatinya di dapur, dengan tatapan penuh pemahaman baru. Setelah 10 tahun menikah, dia yakin mengenal setiap sisi istrinya. Kini, dia menemukan keberadaan pria-pria yang namanya disimpan rahasia olehnya. "Selamat pagi, sayang," kata Mariana, mencium keningnya dengan cepat. "Siapa Antonio Silva?" tanyanya sambil menunjukkan kartu yang diambilnya dari saku. Mariana berhenti, cangkir kopi membeku di tengah jalan menuju mulutnya. Wajahnya pucat dalam sekejap. "Dari mana kamu dapat ini?" tanyanya. Suaranya bergetar. "Di mobilmu, jatuh dari tasmu. Siapa dia?" Dia bukan siapa-siapa." Dia tergagap. "Bukan siapa-siapa yang kamu simpan nomor teleponnya di kartu yang kusut." Mariana meletakkan cangkirnya di meja. Tangannya gemetar. "Flavio, ini hanya kontak kerja." "Kerja? Kamu tidak bekerja, Mariana?" Flavio menatapnya, menyadari alasan yang dibuat-buat. "Kamu sudah 5 tahun tidak bekerja." "Ya, itu tentang proyek sosial yang selalu ingin aku lakukan." Dalam 13 tahun hubungan mereka, dia telah menguasai seni membaca setiap ekspresi kecil yang tergambar di wajahnya. Dan semua orang berteriak bahwa dia berbohong dengan terang-terangan. Proyek sosial apa yang aku sebutkan membantu anak-anak dalam situasi rentan. Kamu tidak pernah menyebutkan apapun tentang proyek sosial. Aku sudah bilang, kamu yang tidak ingat. Mariana, aku memperhatikan setiap kata yang kamu ucapkan, dan kamu tidak pernah, sekalipun, membicarakan proyek sosial itu, atau tentang Antonio Silva. Dia berdiri tiba-tiba, menjatuhkan kursi. "Flavio, aku tidak akan membiarkan diriku diinterogasi di rumahku sendiri. Rumah kita, rumah kita. Dan aku berhak tahu identitas pria-pria yang..." "Istri saya telah bertemu dengan seseorang. Saya, di sisi lain, tidak bertemu dengan siapapun. Lalu, mengapa kamu menyembunyikan kartu ini dari saya?" "Saya tidak menyembunyikan apapun, hanya tidak merasa perlu menyebutkannya." "Tidak merasa perlu? Seorang pria yang kamu tidak ingin saya ketahui, bukankah itu relevan?" Mariana mulai berjalan mondar-mandir di dapur, memainkan rambutnya dengan gelisah. Itu adalah kebiasaannya ketika panik, mencoba mencari-cari alasan. "Baiklah, Flavio, aku akan memberitahumu yang sebenarnya." Singkatnya, dia bekerja di sebuah organisasi non-pemerintah. Aku mempertimbangkan untuk bekerja di sana. Sebagai sukarelawan, untuk LSM apa? Membantu anak-anak. LSM itu punya nama? Mariana ragu-ragu. "Ada." "Apa?" "Instituto Esperanza." "Aku belum pernah dengar. Itu kecil, terletak di zona timur." Flavio lalu mencari di ponselnya. Instituto Esperanza, zona timur. Tidak ada yang muncul. Tidak ada Instituto Esperanza di zona timur, Mariana. Mungkin karena terlalu kecil, tidak punya situs web. Sekarang ini, bahkan toko roti di sudut jalan pun ada di Google. Sebuah LSM yang tidak muncul di Google, tidak ada. Keputusasaan di wajahnya semakin terlihat jelas. "Flavio, tolong hentikan ini. Penyelidikan ini." "Penyelidikan? Aku ingin tahu tentang kartu yang kutemukan di mobilmu, seperti yang sudah kujelaskan. Kamu tidak jujur. Jujur berarti mengatakan yang sebenarnya." Saat ponsel Mariana berdering, dia melihat layarnya dan menjadi semakin pucat. Itu adalah nomor yang tidak dikenal Flavio. "Angkat," katanya. "Aku tidak perlu mengangkatnya sekarang."
Angkat di depanku, Flavio. Ini adalah pelanggaran privasi. Privasi? Setelah aku menemukan kartu milik pria lain di mobilmu, kamu masih mau bicara tentang privasi? Suara telepon berhenti. Beberapa saat kemudian, suara baru muncul. Mariana membaca pesan itu dengan cepat dan menyimpan ponselnya di tas. Isinya? Tidak penting. Perlihatkan, aku tidak akan memperlihatkannya. Tapi kenapa? Karena aku tidak diwajibkan. Kamu diwajibkan. Aku suamimu. Menjadi suamiku tidak memberimu hak untuk memeriksa ponselku. Flavio berdiri di sampingnya, suaranya penuh ancaman. Mariana, aku akan bertanya satu hal terakhir. Siapa Antonio Silva, dan apa yang kalian berdua sembunyikan dariku? Kami tidak menyembunyikan apa-apa. Lalu, kenapa kamu begitu gugup? Kenapa tanganmu gemetar? Apa alasan di balik ini? Kamu tidak bisa menatapku? Kenapa kamu menekan aku? Aku menekanmu karena aku tahu kamu berbohong. Telepon berdering lagi, tapi Mariana tidak peduli dengan layar. Angkat, perintah Flavio. Aku tidak akan mengangkatnya. Jawabnya. Kenapa? Kenapa tidak mau? Atau apakah itu Antonio Silva dan kamu tidak boleh bicara dengannya di hadapanku? Mariana diam, mengonfirmasi kecurigaannya. Itu dia, kan? Desak Flavio. Itu sebabnya kamu tidak mengangkatnya? Mariana tetap diam. Bukan dia. Pembohong. Kalau bukan dia, kamu pasti mengangkatnya. Suara telepon berhenti. Kemudian, dua pesan berturut-turut masuk. Mariana tidak melihatnya, tetapi kegugupannya jelas terlihat. Dia sangat ingin berbicara denganmu, kata Flavio. Panggilan, dua pesan, apa yang terburu-buru? Aku tidak mengerti urgensi yang kamu maksud. Urgensi seorang pria yang mencoba berkomunikasi dengan seorang wanita yang sudah menikah dan tidak bisa menjawab di depan suaminya. Dia menyangkal, jawabannya meluncur. Sebelum dia sempat berpikir, Flavio tersenyum dingin. Ah, dia tidak menikah? Menarik. Bagaimana Anda tahu status pernikahannya jika Anda hanya mengenalnya dalam waktu singkat? Mariana menyadari kesalahannya. Dia yang bilang, kata Flavio. Kapan tepatnya? Di pertemuan tentang proyek sosial yang tidak pernah ada. Flavio, apa maksud Anda? Dengan keraguan yang akan dimiliki setiap suami jika mengetahui istrinya berhubungan rahasia dengan pria lajang. Bukan kontak rahasia, kan? Tapi kenapa menyembunyikan kartu namanya? Kenapa tidak pernah menyebut namanya? Kenapa tidak menjawab telepon saat aku di dekatmu? Mariana tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dia berdiri di tengah dapur, menangis dengan mata berkaca-kaca, merasa terpojok. Tahukah kamu apa yang aku pikirkan? Flavio mendesak. Aku pikir kamu selingkuh. Aku rasa Antonio Silva adalah selingkuhanmu dan kalian berdua telah menghinaku selama berbulan-bulan. Itu tidak benar? Buktikan sebaliknya. Bagaimana? Telepon dia sekarang dan pasang speakerphone. Aku ingin mendengar apa yang kalian bicarakan. Aku tidak akan melakukannya. Tapi kenapa? Kalau cuma kerja sukarela, apa susahnya? Karena itu memalukan. Memalukan buat siapa? Buat kamu atau buat dia? Mariana menangis terseduh-seduh. Flavio, kamu nggak ngerti. Jadi jelasin dong biar aku bisa ngerti. Bilang yang sebenarnya sekarang. Aku nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Aku nggak bisa ngomong sekarang. Kapan bisa? Aku nggak tahu. Flavio merasakan amarahnya semakin memuncak di dadanya. Mariana, kamu menghancurkan pernikahan kita. Tahu itu. Aku tahu. Dan meskipun begitu, kamu menolak memberitahuku kebenarannya. Aku tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Apa yang begitu serius? Mariana menatapnya dengan ekspresi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu adalah keputusasaan murni, seolah-olah dia tenggelam tanpa bisa berteriak minta tolong. Karena jika kamu tahu, kamu akan membenciku. Dan kebencianku akan lebih besar lagi jika kamu menemukannya sendiri. Kamu akan membenciku selamanya jika tahu kebenarannya.
Kata-katanya bergema di dapur, seperti pertanda tragedi. Flavio menyadari bahwa dia berada di hadapan sesuatu yang jauh lebih dari sekadar pengkhianatan. Ada misteri dalam hidup Mariana yang mendorongnya untuk menghancurkan pernikahannya daripada mengungkapkannya. Jadi sudah diputuskan, katanya dengan suara tanpa emosi. Kamu memilih melindungi rahasia-rahasia kamu daripada menyelamatkan pernikahan kita, Flavio? Tidak, bukan begitu. Persis seperti itu. Mengapa kamu memilih Antonio Silva daripada aku? Pilihan itu bukan milikku. Dia bersikeras. Kamu memilih melindungi orang asing daripada mempercayai suamimu sendiri. Mariana, dalam amarahnya, berlari ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Flavio tinggal sendirian di dapur, memandangi kartu yang kusut di tangannya. Antonio Silva, bisiknya. Aku akan mengungkap siapa kamu dan apa tujuanmu dengan istriku. Pada hari-hari berikutnya, Flavio mengikuti Mariana dengan perhatian seorang penyelidik yang mengamati tersangka. Dia menerima panggilan misterius dan terus-menerus dia menghilang saat dia muncul. Dia keluar rumah tanpa memberitahu kemana dia pergi dan kembali dengan tampang berubah, seolah-olah telah menemukan solusi untuk sesuatu yang penting. Pada Selasa, dia keluar pukul 2 siang dengan mengatakan akan pergi ke supermarket. Dia kembali pukul 6 malam tanpa membawa tas belanjaan. "Di mana belanjaanmu?" tanyanya. "Tidak ada yang penting." 4 jam di supermarket tanpa membeli apa-apa? Aku ke beberapa supermarket. Kemana saja? Pont de Azúcar, Carrefour, Extra, 3 supermarket dalam satu sore. Maksudnya, dia ingin membandingkan harga, lagi-lagi kebohongan. Flavio yakin bahwa dia tidak ada supermarket. Dia menghabiskan sore hari bersama Antonio Silva, terlibat dalam aktivitas yang tidak bisa dia ceritakan kepada suaminya. Pada hari Kamis, skenario yang sama terulang. Mariana mengaku pergi ke salon kecantikan, tetapi kembali dengan rambut yang tidak berubah. "Bagaimana rambutmu?" tanyanya. "Hanya dicuci dan ujungnya dipotong. Tidak terlihat seperti dipotong. Hanya sedikit." "Mariana, rambutmu sama persis. Mungkin kamu tidak menyadari perubahannya. Atau mungkin kamu tidak benar-benar pergi ke salon." Dia pergi ke kamar tanpa menjawab. Flavio tetap di ruang tamu, merencanakan strategi berikutnya. Jika Mariana tidak mengungkapkan kebenaran, dia akan menemukannya sendiri. Tapi dia tidak akan menyewa detektif atau membuat keributan. Dia memilih pendekatan yang lebih cerdas, menyusup ke kehidupan rahasianya. Dia menghabiskan akhir pekan untuk merencanakan setiap detail. Dia membeli pakaian sederhana di toko barang bekas, topi untuk menyembunyikan sebagian wajahnya, dan kacamata hitam murah. Dia meminjam mobil Versa putih milik adiknya. Dia menganalisis rutinitas Mariana selama seminggu penuh. Dia selalu keluar pada pukul 2 siang. Pada hari Selasa dan Kamis, dia menggunakan kereta bawah tanah untuk pergi ke zona timur, kembali pada sore hari dengan tampang lebih tenang. Pada Kamis berikutnya, dia sudah siap. Dia memarkir mobilnya di jalan dekat stasiun kereta bawah tanah, berpakaian seperti sopir taksi biasa. Pada pukul, Mariana muncul berjalan di trotoar, mencari transportasi. "Taksi!" dia berteriak. "Kemana Anda mau?" Mariana menatapnya tanpa menunjukkan kenangan apapun. Penyamarannya sempurna. "Ke zona timur," jawabnya. "Silakan masuk, Bu." Mariana duduk di kursi belakang. Flavio menyesuaikan kaca spion untuk melihatnya. Setelah berminggu-minggu, dia tampak sangat ringan, seolah-olah akhirnya bisa bernapas dengan tenang. 15 menit kemudian, ponselnya berdering. "Halo?" jawabnya. Flavio memegang setir dengan erat, siap untuk mengungkap semua rahasia yang disimpan istrinya. "Hai, ini Mariana. Dengar, aku belum bisa mengatakan yang sebenarnya tentang diriku kepadanya."
Aku takut reaksinya ketika mengetahui kebenaran tentang asal-usulku. Kata-kata itu, pengungkapan itu menghantam Flavio dengan kekuatan kilat. Akhirnya, dia akan mengetahui apa yang selama ini disembunyikan istrinya. Rasa cemas dalam suaranya menunjukkan bahwa hal itu akan mengubah hubungan mereka secara drastis. Dari mana sebenarnya aku berasal? Bergema di benak Flavio saat ia melaju di tengah kemacetan di kawasan timur. Istrinya, di bangku belakang, berbagi rahasia dengan seseorang yang tidak dikenal di telepon, sama sekali tidak menyadari bahwa pengemudi itu adalah suaminya sendiri. Aku mengerti ini sulit. Mariana melanjutkan percakapan. Suaranya dipenuhi emosi yang jarang Flavio lihat di rumah. Tapi dia tumbuh dalam lingkungan yang sangat berbeda dari aku. Jika kamu tahu asal-usulku, bagaimana hidupku sebelumnya, aku ragu kamu bisa memahamiku. Flavio memegang setir dengan erat, berusaha tetap tenang. Setelah 10 tahun menikah, dia yakin mengenal sejarah istrinya. Dia selalu mengatakan berasal dari keluarga miskin di pedesaan yang berhasil lulus dan membangun kehidupan yang lebih baik, namun sekarang dia berbicara seolah-olah semuanya adalah ciptaannya. Tidak, aku belum memberitahumu apapun, katanya kepada orang di seberang telepon. Bagaimana aku bisa bilang bahwa aku mengarang hampir semua hal tentang hidupku? Hati Flavio berdebar kencang. Mengarang semuanya? Jenis kebohongan apa yang bisa disimpan seorang wanita selama 13 tahun hubungan? Aku mengerti kalau kamu pikir aku berlebihan, Mariana berkata, masih menatap keluar jendela. Tapi kamu tidak mengerti Flavio. Dia punya pandangan terbatas, prasangka yang bahkan dia tidak sadari. Hidupnya dibangun di atas penampilan, status, orang-orang yang terlahir dengan hak istimewa. Flavio merasakan sakit di dadanya. Itukah pandangannya tentang dirinya? Bagaimana bisa? Dia penuh prasangka dan dangkal, tentu saja aku mencintainya. Bisiknya, suaranya menjadi lebih lembut. Aku mencintainya lebih dari apapun di dunia ini. Itulah mengapa aku sangat takut. Aku lebih memilih hidup dalam ilusi ini selamanya, daripada menghadapi dia tanpa dia. Kata-katanya seperti pukulan telak. Mariana mencintai Flavio begitu dalam, hingga rela mengorbankan hidupnya dalam kebohongan demi tidak kehilangan dia. Rahasia apa yang bisa begitu menghancurkan? Antonio, aku harus menutup telepon. Aku sudah hampir sampai. Dia berkata sambil bersiap-siap untuk mengakhiri panggilan. Dia sedang berbicara dengan Antonio Silva, pria dengan kartu nama yang kusut, dan Flavio telah tepat menebak kecurigaannya. Tenang saja, aku segera sampai, dia menjawab, dan terima kasih telah mengerti situasiku, sebelum menutup telepon dan menyimpan ponselnya di tas dengan nafas panjang. Flavio mengamatinya melalui kaca spion, memperhatikan ekspresi di wajahnya yang belum pernah ia lihat di rumah. Campuran antara lega dan sedih, seolah-olah ia akhirnya bisa bebas, tetapi membawa beban yang sangat berat. Pak, bisa berhenti di sini? Di sudut jalan? Tanyanya, suaranya kembali ke nada sopan yang ia gunakan untuk orang asing. Flavio memarkir mobilnya di jalan yang dipenuhi rumah-rumah sederhana. Pemandangan yang sangat berbeda dari lingkungan mewah tempat mereka tinggal. Itu adalah lingkungan kelas menengah bawah, dengan toko-toko murah dan orang-orang berpakaian lebih santai. Berapa ongkosnya? Tanya Mariana, mengeluarkan dompetnya. 25, Bu. Dia memberikan 30 real. Simpan saja kembaliannya, katanya. Terima kasih. Dia melihatnya keluar dari mobil dan berjalan menuju sebuah rumah sederhana dengan gerbang hijau dan tembok yang tidak terlalu tinggi. Itu bukan gaya rumah yang dia sering ke tempat itu. Sebenarnya, semuanya bertolak belakang dengan apa yang dia katakan suka. Setelah menghilang ke dalam rumah, Flavio memarkir mobil di depan dan mengamatinya. Dia ingin memahami apa yang sedang dilakukan istrinya di lingkungan yang sama sekali tidak sesuai dengan profil mereka. 50 menit kemudian, dia keluar dari rumah
ditemani seorang pria. Itu adalah Antonio Silva, tanpa ragu. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun, berambut abu-abu, dan mengenakan pakaian sederhana seperti pekerja. Dia tidak terlihat seperti tipe pria yang akan dikhianati Mariana. Sebaliknya, dia lebih terlihat seperti ayah atau paman. Kedua pria itu berbincang di jalan selama beberapa menit. Percakapan mereka, meskipun serius, tidak menunjukkan kedekatan. Antonio memberikan beberapa dokumen kepadanya, yang disimpannya dengan hati-hati di tasnya. Perpisahan mereka ditandai dengan pelukan formal, tanpa tanda-tanda romantis. Flavio merasa semakin penasaran. Jika ini bukan kasus perselingkuhan, apa alasan Mariana berada di sana? Mengapa dia menyembunyikan tempat dan orang ini dari hidupnya? Mariana menuju halte bus dan naik kendaraan pulang. Flavio mengikutinya dari jauh dengan mobilnya, selalu menjaga jarak aman. Sepanjang perjalanan, kata-kata yang didengarnya bergema di benaknya. Dia telah berbohong tentang hampir semua hal dalam hidupnya. Dari mana sebenarnya dia berasal? Dia membawa prasangka yang bahkan dia sendiri tidak sadari. Apa jenis masa lalu yang disembunyikan Mariana? Sesuatu yang dia anggap begitu tidak pantas? Dan mengapa dia percaya bahwa dia tidak akan bisa menerima kenyataan tentang dirinya? Saat tiba di rumah, 1 jam setelah Mariana, dia sudah berada di dapur menyiapkan makan malam, seolah-olah tidak ada yang berubah. "Hai, sayang," katanya, mencium keningnya. "Bagaimana harimu?" Flavio menatapnya dengan saksama. Dengan hati-hati, dia mengamatinya. Menakjubkan bagaimana dia bisa terlihat normal setelah semua yang dia katakan di telepon. "Sibuk?" tanyanya, mencoba mencari tahu. "Dan kamu, apa yang kamu lakukan sore ini?" "Aku ke mall, beli beberapa barang." Dia berbohong tanpa usaha. "Barang apa?" "Ah, produk perawatan pribadi, hal-hal seperti itu. Di mana tasnya?" Mariana ragu sejenak. "Aku tinggalkan di mobil, nanti aku bawa ke atas." Lebih banyak kebohongan. Flavio tahu bahwa dia tidak pergi ke mall. Sore itu, dia berada di sebuah rumah sederhana di kawasan timur. Dalam percakapan dengan Antonio Silva, Mariana berbagi rahasia yang tidak bisa dia ceritakan kepada suaminya. Saat makan malam, dia memperhatikan setiap gerakannya, menyadari bahwa Mariana lebih tenang daripada beberapa hari terakhir. Seolah-olah percakapan dengan Antonio telah meredakannya. Namun, kesedihan mendalam sepertinya mengikutinya, seolah-olah dia hidup dalam kehidupan yang bukan miliknya. Bertekad untuk melakukan tes lagi, dia bertanya, "Pernahkah kamu berpikir untuk bertemu keluarga saya di pedesaan, kakek nenek saya dari pihak ibu?" Dia jelas merasa tidak nyaman. "Mengapa kamu ingin saya bertemu mereka?" "Karena kita keluarga, aku pikir kamu ingin tahu tentang akar-akarku." "Akar-akarmu ada di São Paulo, kamu lahir dan besar di sini. Tapi keluargaku berasal dari Minas Gerais. Kakekku adalah petani, nenekku penjahit, orang-orang yang sederhana dan pekerja keras." Mariana mengaduk-aduk makanannya dengan gelisah. "Aku tidak melihat perlu untuk mengenal mereka, masa lalu biarlah masa lalu." Jawabannya mengkonfirmasi apa yang sudah dia duga. Mariana takut pada tempat-tempat yang mengingatkan dia pada sejarahnya sendiri. Dia menghindari segala bentuk kontak dengan kesederhanaan, takut dia akan menemukan rahasia tentang masa lalunya. "Kamu malu dengan kesederhanaan?" tanyanya dengan tegas. "Tentu saja tidak," jawabnya dengan cepat. "Aku hanya berpikir kita tidak perlu terikat pada masa lalu. Mengenal keluarga bukan berarti terjebak pada masa lalu, tapi memahami akar kita." "Flavio, aku sudah bilang padamu bahwa aku tidak ingin mengenal kakek nenekmu. Berhenti memaksa. Tolong." Jawabannya mengandung rasa kesal yang jarang dia lihat padanya. Seolah-olah topik itu menyentuh titik-titik yang ingin dia simpan rahasia. Malam itu, Flavio tidak bisa tidur, memikirkan semua penemuan hari itu. Mariana tidak sedang mengalami. Dia sedang menyembunyikan kisahnya sendiri, esensinya sendiri. Karena alasan yang tidak diketahui,
Dia percaya bahwa Flavio tidak akan memahaminya jika mengetahui kenyataan di balik siapa dia sebenarnya. Pada hari Jumat, dia memutuskan untuk melakukan penyelidikan baru. Saat melihatnya pergi untuk aktivitas misteriusnya, dia mengikuti lagi. Tapi kali ini berjalan kaki, berusaha mengamati dengan lebih teliti apa yang terjadi di rumah itu di kawasan timur. Mariana masuk ke bangunan yang sama seperti hari sebelumnya, dan Flavio berhasil menemukan posisi strategis dari mana dia bisa melihat jendela ruang tamu. Apa yang dia saksikan membuatnya semakin terkesan. Dia merasa penasaran. Rumah itu penuh dengan orang. Antonio ada di sana bersama wanita dari berbagai usia. Anak-anak berlari-lari di halaman, menciptakan suasana hangat dan keluarga. Mariana berada di tengah-tengah semuanya, berbicara dengan antusias, tersenyum dengan cara yang hampir tidak pernah dia lihat di tempatnya. Seolah-olah dia berubah menjadi orang lain di sana, lebih jujur, lebih rileks, lebih sederhana, lebih menjadi dirinya sendiri. Di rumah, selalu ada semacam ketegangan padanya, seolah-olah dia selalu berada di atas panggung, memainkan peran. Di sana, sepertinya dia akhirnya menemukan kebebasan untuk menjadi dirinya yang sebenarnya. Flavio menyadarinya. Adegan itu berlangsung lebih dari 1 jam. Mariana membantu menyiapkan makan siang sederhana, bermain dengan anak-anak kecil, dan berbincang panjang dengan seorang wanita tua yang dia perlakukan dengan kasih sayang khusus. Rasanya seperti pertemuan keluarga. Saat bersiap untuk pulang, Flavio berlari ke tempat yang lebih jauh agar tidak terlihat. Mariana berpamitan kepada semua orang dengan pelukan hangat, terutama kepada wanita tua itu yang memegang tangannya dengan kelembutan ibu. Di perjalanan pulang, Flavio memikirkan segala yang telah dia saksikan. Orang-orang itu bukan, bagi Mariana, orang asing berubah menjadi keluarga. Dia menyadari hal itu dari cara mereka memperlakukan satu sama lain dengan penuh kasih sayang. Tapi apa yang membuatnya menyembunyikan keluarganya darinya? Mengapa dia menjauh dari dunia sederhana dan hangat itu? Selama akhir pekan, Mariana mengungkapkan dirinya dengan cara yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dia memperhatikan detail-detail yang sebelumnya terlewatkan, seperti ketidaknyamanannya saat membicarakan uang, atau penghindarannya terhadap restoran mewah atau acara sosial yang mewah. Seperti biasa, dia memilih pakaian sederhana. Meskipun saya memiliki akses ke merek-merek mewah, tetapi pada hari Minggu, dia kembali menguji batas saya. Mariana, bagaimana kalau kita makan malam di restoran Prancis baru? Itu sangat direkomendasikan. Dia membuat gestur ketidakpedulian. Saya tidak melihat perlu menghabiskan begitu banyak uang untuk makanan. Itu bukan menghabiskan uang, itu berinvestasi dalam kualitas hidup kita. Saya argumenkan. Dia lebih memilih tinggal di rumah, melakukan sesuatu yang sederhana. Dia selalu lebih suka tinggal di rumah, tidak pernah mau pergi ke tempat-tempat elegan. Alasannya mengungkapkan banyak hal tentang dirinya. Mariana tidak bermaksud menghemat uangnya. Kemewahan membuatnya benar-benar tidak nyaman, seolah-olah kemewahan bukanlah bagian dari sifatnya. Apakah kamu merasa bersalah karena memiliki kehidupan yang nyaman? Tanyanya, langsung ke intinya. Mariana pucat. Kenapa pertanyaan-pertanyaan ini? Aku merasa kamu tidak nyaman dengan gaya hidup kita. Aku merasa sempurna. Tidak begitu. Kamu selalu terlihat canggung saat harus memamerkan sesuatu. Flavio, aku hanya tidak suka memamerkan kekayaan. Itu tidak berarti aku tidak merasa keinginan. Tapi kenapa kamu tidak suka? Apakah karena kamu merasa itu vulgar, atau karena itu mengingatkanmu bahwa kamu tidak lahir di tempat ini? Mariana bangkit tiba-tiba dari meja. Aku tidak ingin melanjutkan pembicaraan ini. Kenapa tidak membicarakan hal yang lebih sensitif? Kamu terlalu mencampuri urusan orang lain. Aku mencoba memahami istriku sendiri. Kamu mengerti aku dengan sempurna.
Aku tidak mengerti. Setiap hari yang berlalu, aku melihat dirimu semakin menjauh dariku. Mariana berhenti di pintu ruang tamu dan berbalik menghadapnya. Mungkin lebih baik begitu. Lebih baik bagaimana? Aku lebih suka kamu tidak sepenuhnya memahamiku. Lagi pula, mengapa lebih baik? Karena jika kamu mengenalku dengan baik, kamu tidak akan bisa mencintaiku. Kata-katanya bergema di seluruh ruangan setelah dia naik ke kamar. Ini adalah kali kedua Mariana menyiratkan bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang akan membuatnya berhenti mencintai dia. Rahasia apa yang bisa begitu mengerikan? Pada hari Senin, Flavio mengambil keputusan yang tak bisa ditawar. Dia tak akan lagi puas dengan spekulasi. Dia akan menemukan kebenaran sepenuhnya tentang kehidupan rahasia istrinya dan akan melakukannya dengan cara yang paling langsung mungkin. Dia bisa menyamar sebagai sopir taksi sekali lagi dan membawanya kemanapun dia inginkan. Dia memutuskan untuk melangkah lebih jauh kali ini. Dia tidak akan puas hanya mendengarkan panggilan telepon, dia akan terus melacaknya sampai akhir, menemukan semuanya. Dia menghabiskan hari berikutnya menyiapkan penyamaran yang lebih rumit. Dia membeli topi baru, kacamata hitam yang lebih gelap, bahkan mengubah cara bicara untuk menghindari dikenali. Dia kembali ke tempat saudaranya dan berdiri di jalan tempat Mariana selalu lewat. Pada hari Selasa, sekitar pukul 14.00, dia muncul mencari transportasi. Taksi, mau kemana Bu? Zona Timur, tolong. Jalan Das Palmeiras. Masuk. Mariana duduk di bangku belakang, lagi-lagi, tanpa tanda-tanda mengenali. Flavio menghela napas lega. Penyamarannya berjalan dengan sempurna. 10 menit kemudian, ponselnya berdering lagi. Halo Ibu, jawabnya. Flavio hampir kehilangan ketenangannya di belakang kemudi. Ibu, Mariana selalu mengatakan bahwa ibunya tinggal di Campinas, dan mereka tidak terlalu dekat. Tapi sekarang dia sedang berbicara dengan seseorang yang jelas-jelas tinggal di zona timur. Ya, aku sedang dalam perjalanan ke sana, lanjutnya. Aku akan sampai dalam 15 menit. Sebuah keheningan. Tidak, aku belum memberitahumu apa-apa. Jaga rahasia ini. Sebuah keheningan. Ibu, kau tahu ini sulit. Dia tidak akan mengerti situasi kita. Flavio merasa jantungnya berdebar kencang, takut Mariana menyadarinya. Dia akan mengunjungi ibu yang belum pernah dia kenal, ibu yang seharusnya tinggal di tempat lain. Aku mengerti kau ingin bertemu dengannya, katanya, suaranya penuh emosi. Aku juga ingin kalian bertemu, tapi aku takut bagaimana dia akan bereaksi saat mengetahui kebenaran tentang keluarga kita. Aku menyebut keluarga. Flavio merasa dunia runtuh di sekitarnya. Dalam 10 tahun pernikahan, Mariana telah membangun sebuah keluarga lengkap dengan orang tua khayalan, sebuah cerita yang dibuat-buat, sebuah asal-usul yang tidak pernah ada. Ibu, dia adalah pria baik, ulangnya sambil memandang keluar jendela. Tapi dia tumbuh dalam dunia di mana segalanya selalu berjalan lancar. Dia bertanya-tanya apakah dia akan mampu memahami dari mana mereka berasal. Kesulitan yang mereka hadapi, air mata yang mengalir di wajahnya. Sekarang, Flavio melihat melalui kaca spion bahwa istrinya sedang mengalami momen kesedihan yang mendalam. Aku tahu, kamu sedang sakit, bisiknya dengan suara gemetar. Aku tahu kamu ingin bertemu menantumu sebelum terlambat, tapi aku harus menemukan cara yang tepat untuk memberitahunya. Sakit? Ibu Mariana sakit dan dia tidak tahu? Penyakit apa? Sudah berapa lama dia menderita? Jangan khawatir, Ibu. Aku akan mengurusnya segera. Aku tidak tahan lagi hidup dengan kebohongan untuk orang yang aku cintai. Dia menutup telepon dan menyerah pada tangisannya yang sunyi. Flavio merasa gelisah melihat penderitaan istrinya. Mariana sedang mengalami drama yang menyedihkan, terbagi antara cintanya padanya dan cinta untuk keluarganya yang dia simpan rahasia. Ibu, apa kabar? Tanyanya.
berpura-pura khawatir seperti sopir yang perhatian. "Ya, terima kasih," jawabnya, menghapus air mata. "Hanya masalah keluarga. Terkadang memang rumit," katanya, mencoba mendapatkan detail lebih lanjut. "Sangat sulit ketika harus memilih antara orang-orang yang kita cintai," ia mendesak. "Ibu tidak bisa menyeimbangkan semuanya?" Mariana menarik napas dalam-dalam. "Itu rumit," akunya. "Keluarga saya sangat berbeda dengan keluarga suami saya. Saya takut dia tidak menerima perbedaan kita. Tapi jika dia benar-benar mencintaimu, bukankah seharusnya dia juga menerima keluargamu?" "Seharusnya, karena cinta kadang-kadang tidak bisa mengatasi hambatan prasangka." Kata-kata Mariana bergema di telinga Flavio, seolah-olah ditujukan padanya. Itu persis apa yang dia pikirkan tentang dia, bahwa prasangkanya menghalanginya untuk menerima asal-usulnya yang sederhana. "Kita sudah sampai," katanya saat berhenti di depan rumah sederhana itu. "Semoga sukses dengan tantangan keluarga," dia berharap dengan tulus. "Terima kasih, kamu sangat baik," kata Mariana saat keluar dari mobil, dan dia berjalan menuju rumah tanpa perlu bersembunyi dari kejauhan. Dia sudah tahu apa yang menantinya, sebuah keluarga yang hangat dan sederhana, yang disembunyikan istrinya karena takut tidak diterima. Saat kembali ke rumah, satu pertanyaan menghantuinya. Bagaimana dia bisa menjadi pria yang membuat istrinya malu di hadapan keluarganya? Flavio tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Kata-kata Mariana bergema di benaknya, seperti pukulan yang tepat sasaran. "Aku berbohong tentang hampir semua aspek hidupku. Selama 10 tahun pernikahan, dia telah mencintai seorang wanita yang hanyalah ciptaannya, sebuah versi ideal yang dirancang untuk sesuai dengan dunianya." Keesokan paginya, dia menatap istrinya yang sedang minum kopi, seolah-olah melihatnya untuk pertama kalinya. Mariana ada di sana, secara fisik, tetapi sifat aslinya tetap menjadi teka-teki yang lengkap. "Selamat pagi," katanya, mencium keningnya seperti biasa. "Selamat pagi," jawabnya, menganalisis setiap gerakan kecil di wajah istrinya. "Tidur nyenyak? Cukup. Aku bermimpi aneh." Mimpi atau mimpi buruk tentang kehidupan ganda yang membuat Flavio bertanya-tanya. Bagaimana Mariana bisa mempertahankan sandiwara ini begitu lama? Seberapa besar kekuatan yang dibutuhkan untuk menjalani dua kehidupan yang begitu berbeda? Bertekad untuk mengujinya sekali lagi, Flavio bertanya, "Ibumu baik-baik saja?" Mariana hampir tersedak kopinya. "Kenapa kamu tanya?" jawabnya. "Sudah lama kita tidak membicarakan dia. Kapan terakhir kali kamu melihatnya?" Sudah lama," gumamnya. "Kamu tahu kan, jarak menghalangi? Bagaimana kalau kita mengunjunginya akhir pekan ini? Campinas tidak terlalu jauh." Demikian pula, ketakutan di matanya langsung terlihat. Tidak perlu dikatakan, itu tidak masuk akal. Dia tidak suka kunjungan mendadak. "Jadi, mari kita beritahu dia. Telepon dia sekarang." "Tidak sekarang, Flavio. Terlalu pagi." "Pukul 8 pagi. Ibumu selalu bangun pagi, bukan?" Mariana berdiri tiba-tiba, menjatuhkan kursinya. "Berhenti, apa perlunya obsesi ini terhadap ibuku?" "Obsesi? Aku bicara tentang ibumu, bukan orang asing. Aku tahu siapa ibuku. Aku tahu, dan kadang-kadang aku merasa seolah-olah kau yang membesarkannya." Kata-kata itu meluncur dari bibirnya sebelum Mariana terdiam seolah-olah terkena pukulan. "Apa maksudmu dengan itu?" "Maksudku, selama 10 tahun pernikahan, aku tidak pernah berkesempatan mengenal keluargamu. Tidak pernah melihat foto-foto lama. Tidak pernah menerima kontak darinya. Bahkan tidak pernah dikunjungi. Keluargaku memang tertutup. Tertutup atau tidak ada." Mariana mulai merasa gelisah. "Flavio, kamu bicara dengan tidak masuk akal. Aku memang begitu. Maka, yakinkan aku sebaliknya. Telepon ibumu sekarang dan jadwalkan makan siang untuk minggu." "Aku tidak akan menelepon." "Dan kenapa tidak?"
karena aku tidak punya kewajiban untuk membuktikan apapun padamu. Itu, terima kasih, ya. Aku sudah menjadi suamimu selama 10 tahun dan belum pernah berkesempatan mengenal keluargamu. Mariana keluar dari dapur dengan tergesa-gesa. Flavio mengejarnya, bertekad untuk mengungkap kebenaran. Akhirnya, Mariana, kembali kemari. Dia mengunci diri di kamar mandi, tapi dia bisa mendengar erangan kesakitan dari balik pintu. Buka pintu itu. Kita selesaikan ini sekarang. Pergi, Flavio. Biarkan aku sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu sendiri. Aku ingin tahu siapa istri sejatiku. Kamu tidak ingin tahu. Kamu pikir kamu ingin, tapi kamu tidak ingin. Bagaimana kamu bisa tahu apa yang aku inginkan? Karena hubungan kita memungkinkan itu. Aku tahu. Ceritakan padaku apa yang kamu pikirkan. Jadi katakan padaku. Biarkan aku memutuskan apakah aku bisa menerimanya atau tidak. Keheningan yang berat menggantung di sisi lain pintu, hanya terputus oleh isakan pelan, seolah-olah dia hancur di dalam. Mariana, tolong buka pintu. Aku tidak berani melihatmu. Kenapa? Karena ketika kamu mengetahui kebenarannya, kamu tidak akan melihatku lagi dengan cara yang sama. Kebenaran apa? Kebenaran tentang identitasku, asal-usulku, seperti apa hidupku sebelum bertemu denganmu. Flavio menekan dahinya ke pintu. Mariana, apapun yang terjadi, kita akan menyelesaikannya bersama. Jika tidak bisa diselesaikan, Flavio, beberapa hal memang tidak bisa, ada solusinya. Tentu saja ada, percayalah padaku. Aku percaya padamu, tapi aku tidak percaya pada jawabanmu saat kau menyadari bahwa kau jatuh cinta pada sebuah kebohongan. Kata-katamu seperti pukulan telak menusuk dadaku. Kau bukan ilusi. Kamu adalah istriku. Akulah yang berbohong, ya. Semua yang kamu pikir tahu tentang aku adalah palsu. Jadi, katakan padaku yang sebenarnya. Aku tidak bisa. Flavio memukul pintu dengan keras. Mengapa kamu tidak bisa mengatakan yang sebenarnya? Karena aku akan kehilanganmu. Kamu sudah menjauhiku dengan kebohongan-kebohongan ini. Pintu terbuka perlahan. Mariana tampak hancur. Dengan mata merah dan bengkak karena air mata, dia berkata, "Kamu benar." Suaranya berbisik penuh penyesalan. "Aku sudah merasa kamu menjauh, jadi berhentilah menjauhkanku. Ceritakan semuanya." Mariana menatapnya dengan keputusasaan yang meluap. "Flavio, jika aku mengungkapkannya, kamu akan mengerti mengapa aku menyembunyikannya selama ini. Aku mengerti atau tidak, tapi setidaknya kita akan menghentikan kebohongan ini." Dia menarik napas dalam-dalam, seolah menantang dirinya sendiri untuk menghadapi kebenaran yang sulit. "Baiklah, aku akan menceritakan semuanya, tapi ingat, kamu sudah diperingatkan." Mereka turun di ruang tamu. Mariana duduk di sofa, masih gelisah, sementara Flavio tetap berdiri, siap mendengarkan setiap detail. "Hal pertama yang perlu kamu ketahui," ia memulai, "adalah bahwa ibuku tidak tinggal di Campinas. Dia tidak pernah tinggal di sini." "Di mana dia tinggal?" "Di zona timur, di sebuah rumah sederhana, kecil, yang mungkin kamu sebut sebagai gubuk." Flavio merasakan kejutan pertama. Zona timur? Tepat, Villa Matilde, di sebuah jalan tanah tanpa aspal, dengan rumah-rumah yang berjejer rapat. "Dan kenapa kamu membuat cerita tentang Campinas?" "Aku pikir itu versi yang lebih masuk akal. Bagi Anda, kota di pedalaman terdengar lebih elegan daripada lingkungan miskin ini. Bukan benar-benar favela, tapi daerah yang sangat miskin, tempat yang tidak pernah Anda kunjungi." Flavio duduk dengan berat di kursi. "Lanjutkan." "Ibuku Conceição, berusia 62 tahun dan mengabdikan seluruh hidupnya sebagai pembantu rumah tangga. Ayahku, Jose, meninggal ketika aku berusia 15 tahun. Dia adalah tukang batu." Setiap kalimat mengungkapkan lapisan baru dari kenyataan. Gambaran keluarga sophisticated yang diimpikan Flavio tidak terwujud. "Ada 5 saudara," tambah Mariana.
Saya yang tertua. Roberto, 35 tahun, adalah sopir bus. Sandra, 32 tahun, bekerja di pabrik. Carlos, 28 tahun, adalah mekanik. Sedangkan Julia, yang termuda, berusia 25 tahun dan tidak bekerja. 5 saudara. Kamu selalu mengatakan bahwa kamu anak tunggal. Kamu berbohong. Saya pikir akan lebih mudah dijelaskan. Lebih mudah karena keluarga besar dan miskin, lebih sulit dijelaskan kepada seseorang yang selalu memiliki privilege. Flavio merasa seolah-olah tanah di bawah kakinya runtuh. Apa lagi yang kamu sembunyikan? Tentang pendidikanku? Aku tidak lulus dari universitas swasta, bro. Seperti yang sudah aku sebutkan. Aku belajar di perguruan tinggi negeri, dia bekerja siang hari dan belajar malam hari. Di mana? Di toko pakaian di pusat kota. Dia melipat pakaian untuk wanita dari kelas sosial yang sama di siang hari, dan di malam hari dia fokus pada studi administrasi. Kamu juga berbohong tentang itu, karena aku pikir kamu akan menganggapku kurang menarik jika tahu aku hanya seorang penjual. Flavio menyentuh wajahnya, mencoba memahami semuanya. Mariana, satu lagi, tentang bagaimana kita bertemu. Kamu ingat pernah menyebutkan bahwa kita bertemu di sebuah ceramah tentang kewirausahaan? Saya salah. Kamu bertemu saya di toko tempat saya bekerja. Kamu pergi ke sana untuk membeli blus untuk Patricia, mantan pacarmu. Kenyataannya, dunia Flavio runtuh sepenuhnya. Bahkan cerita tentang bagaimana mereka bertemu pun adalah kebohongan. Kamu sedang mencari hadiah untuknya, dan aku membantumu memilihnya. Keesokan harinya, kamu kembali sendirian dan mengajakku minum kopi. Dan itulah saat kamu menciptakan cerita tentang seminar itu. Aku menciptakan cerita itu karena aku pikir akan lebih romantis, lebih elegan. Flavio berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir. Mariana, kamu mengatakan bahwa seluruh hubungan kita dibangun di atas kebohongan? Tidak, perasaanku padamu tidak pernah palsu. Tapi identitasmu yang sebenarnya berbeda, bukan? Bukan palsu, hanya diadaptasi. Diadaptasi seperti apa? Mariana menarik napas dalam-dalam lagi. Ketika aku menyadari bahwa kamu tertarik padaku, aku menciptakan versi diriku yang menurutku kamu sukai. Versi seperti apa? Seorang wanita kelas menengah, dengan kehidupan keluarga yang stabil dan gelar sarjana. Seseorang yang akan cocok dengan profilmu tanpa menimbulkan kecurigaan. Dan Mariana yang sebenarnya hidup di dunia 3 orang dalam satu tempat tidur, makan nasi dengan telur saat anggaran menipis, dan belajar dengan buku pinjaman karena kekurangan dana. Air mata kembali mengalir di wajahnya. Dia bekerja sejak usia 14 tahun untuk membantu di rumah, tidak pernah memamerkan pakaian bermerek atau makan di restoran mewah. Sebelum bertemu Flavio. Flavio merasa seolah-olah baru saja menemukan istrinya untuk pertama kalinya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia tidak akan menerima kenyataan ini? Karena aku mengenalmu. Aku bisa merasakan dari kata-katamu bagaimana kamu mengekspresikan diri. Karyawan di perusahaanmu, cara kamu memperlakukan orang miskin, sama seperti teman-temanmu mengejek orang miskin. Aku tidak pernah terlibat dalam lelucon semacam itu. Aku tidak membuat lelucon, tapi juga tidak mendekati mereka. Hidupmu selalu dipenuhi orang-orang seperti kamu, dan kamu benar-benar berpikir aku akan menolaknya? Aku yakin kamu akan ditolak, atau setidaknya diperlakukan berbeda. Flavio berhenti dan menatapnya. Mariana, kamu melihatku sebagai orang yang lebih rendah. Aku tidak melihatmu sebagai orang yang lebih rendah. Aku melindungimu. Dari apa? Dari kenyataan yang tidak kamu. Dia siap menerimanya. Dan dari apa dia membela diri? Dari penolakan pria yang dicintainya. Keheningan menyelimuti ruangan. Flavio menyerap setiap detail, mencoba memahami bagaimana istrinya bisa mempertahankan kebohongan
yang begitu rumit selama bertahun-tahun. Ada lagi? Tanyanya. Ada lagi apa? Tentang ibuku? Dia sakit. Sakit apa? Kanker lambung. Kami tahu. 6 bulan yang lalu. Flavio merasa seperti dipukul. Ibu Anda, dan Anda tidak memberitahuku. Bagaimana Anda menjelaskan kehadirannya jika dia secara resmi tidak pernah menjadi bagian dari hidup Anda? Mariana, tolong. Ibu Anda menderita kanker dan Anda menyembunyikannya dariku. Saya tidak memberitahu karena tidak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa ibu saya yang mengaku tinggal di Campinas dirawat di rumah sakit umum di daerah timur? Kamu bisa jujur padaku, bahkan setelah 10 tahun berbohong. Bagaimana bisa? Flavio berusaha menenangkan diri, merasakan beban kebenaran yang terungkap. Mariana, kamu punya 10 tahun untuk memberitahuku kebenaran. Aku punya kesempatan, tapi setiap tahun yang berlalu semakin sulit. Kebohongan itu berkembang hingga menjadi sebuah kehidupan. Jadi, sekarang kamu memiliki semua informasi dan bisa memutuskan apakah masih ingin tetap menikah denganku, seperti aku yang sebenarnya. Flavio menatap istrinya atau wanita yang dia yakini sebagai istrinya. Mariana ada di sana, tanpa semua penampilan yang dia bangun selama 10 tahun. Mariana, katanya dengan suara lebih tenang, aku perlu mencerna semua ini. Aku mengerti. Aku perlu mengenal keluargamu yang sebenarnya. Apakah kamu mau memperkenalkanku? Aku ingin mengenal esensi sejati dirimu, sejarah lengkapmu, keluargamu, saudara-saudaramu, terutama. Mariana menatapnya dengan terkejut. Kamu tidak marah? Tanyanya. Aku terluka, sangat terluka, karena kamu berpikir aku tidak akan menerima kamu apa adanya. Jawabnya. Dan kamu tidak? Desak Mariana. Aku belum tahu. Akunya. Aku perlu mengenalmu dengan benar sebelum memutuskan apapun. Dia mengangguk, menghapus air matanya. Kapan kamu ingin mengenal keluargaku? Tanyanya. Hari ini, sekarang, jawabnya. Sekarang. Aku tidak ingin hidup satu hari pun berdasarkan penampilan palsu. Mariana menarik napas dalam-dalam. Baiklah, katanya. Tapi Flavio, ya, jawabnya. Perhatikan, karena dunia tempat aku berasal sangat berbeda dengan duniamu. Dan kemudian, mungkin kamu akan mengerti mengapa aku menyembunyikan hal ini selama ini. Flavio berdiri dengan teguh. Sekarang kita lihat apakah cinta kita cukup kuat untuk mengatasi perbedaan yang begitu kamu khawatirkan. Namun, di dalam hatinya, sebuah keraguan bergema. Apakah benar-benar mungkin menerima hidup yang selama 10 tahun telah dia tolak secara tidak sadar? Dan, yang lebih penting, jenis pria apa yang telah dia menjadi, sehingga bahkan istrinya sendiri takut untuk mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Perjalanan ke zona timur adalah perjalanan yang paling. Keheningan Flavio kontras dengan ketegangan Mariana yang di kursi penumpang bergerak seperti senar gitar, menunjuk jalan dengan gerakan gelisah. Semakin jauh mereka meninggalkan kawasan elit dan memasuki pinggiran kota, perasaan berada di dunia lain mulai menyelimuti Flavio. Belok kiri di persimpangan berikutnya, bisiknya. Jalan-jalan menjadi semakin sempit, rumah-rumah menjadi semakin sederhana, aspal digantikan oleh batu-batu yang tidak rata. Flavio mengamati semuanya seolah-olah sedang menemukan dunia yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Ini dia, kata Mariana saat mereka tiba di sebuah jalan dengan rumah-rumah sederhana yang berdempetan. Rumah dengan gerbang hijau. Flavio menghentikan mobilnya dan melirik bangunan itu. Sebuah bangunan sederhana dengan maksimal 2 ruangan dan sebuah taman kecil di depan di mana tanaman tumbuh di kaleng cat bekas. Tanpa kemewahan, tapi semuanya bersih dan tampaknya dirawat dengan penuh kasih sayang. Mariana memegang lengannya sebelum dia bisa keluar dari mobil. Sebelum masuk, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang penting. Apa? Ini adalah rumah tempat saya. Saya lahir di lingkungan di mana saya berbagi tempat tidur
dengan dua saudara perempuan saya, hingga usia 18 tahun, belajar menghargai setiap makanan, karena tidak ada sisa makanan, semuanya dimanfaatkan. Di sana, saya menyadari bahwa mengejar mimpi memiliki harga, tetapi tidak memiliki mimpi jauh lebih mahal. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan air mata. Jika setelah mengalami semua ini, Anda masih tidak bisa melihat saya dengan cara yang sama, saya akan mengerti. Mariana, tolong jangan terus berpikir bahwa saya sebegitu dangkalnya. Itu karena Anda belum pernah mengalami hal seperti ini, dan siapapun yang belum pernah mengalaminya tidak akan pernah benar-benar mengerti. Mereka turun dari mobil. Mariana mendekati gerbang dengan langkah ragu-ragu, seolah-olah memperkenalkan suaminya pada rahasia yang telah disimpannya sepanjang hidup. Pintu terbuka sebelum dia sempat menyentuhnya, memperlihatkan seorang wanita berusia sekitar 60 tahun, kecil dan kurus, dengan rambut abu-abu yang diikat dalam sanggul sederhana. Dia mengenakan blus bunga-bunga yang pudar dan rok panjang. Saat melihatnya, matanya berkaca-kaca. "Anakku," serunya, sambil mengulurkan tangannya. Mariana melompat ke pelukan ibunya, dan untuk beberapa saat mereka berpelukan, seolah-olah setelah bertahun-tahun tidak bertemu, Mariana mundur dan mengusap matanya. "Ibu, ini Flavio," katanya. Donna Conceição menatap Flavio, campuran rasa penasaran dan cemas di matanya. Jelas bahwa rasa ingin tahu untuk bertemu menantu yang hanya disebutkan dalam cerita oleh putrinya, menguasainya. "Senang bertemu Anda, Ibu Conceição," kata Flavio, mengulurkan tangannya. Dia ragu sejenak sebelum menjabat tangannya, jari-jarinya yang kasar akibat kerja keras. "Senang bertemu Anda, anakku," jawab Ibu Conceição. "Mariana sering sekali berbicara tentang Anda." Mariana memotong. "Ibu, bolehkah memanggilnya Flavio?" Dia melanjutkan. "Bolehkah saya memanggil Anda Flavio?" tanyanya, berusaha memecah keheningan awal. "Masuklah, silakan," undang Donna Conceição, mundur untuk membiarkannya masuk. Saat masuk, Flavio merasa seolah-olah tubuhnya mengecil. Ruangan itu kecil, dengan sofa 2 tempat duduk yang sudah usang, televisi sederhana, dan meja tengah yang sudah menunjukkan tanda-tanda usia, tetapi semuanya bersih dan rapi. "Silakan duduk," kata Donna Conceição, menunjuk ke sofa. "Saya akan membuat kopi." "Jangan repot-repot, Ibu," jawab Mariana. "Bagaimana? Tidak perlu?" "Ini adalah pertama kalinya menantu saya, Flavio, mengunjungi rumah saya." Sementara Donna Conceição sibuk di dapur, Flavio memeriksa detail ruangan. Di dindingnya, foto-foto keluarga yang dibingkai secara sederhana. Dia mengenali Mariana di berbagai fase hidupnya, selalu ditemani saudara-saudaranya, semua mengenakan pakaian sederhana, namun rapi. "Ini foto wisudaku," kata Mariana, menunjuk sebuah foto di mana dia, Beca, dikelilingi oleh seluruh keluarganya. "Bagi ibuku, itu adalah hari terbahagia dalam hidupnya." Di foto itu, Donna Conceição terlihat bersinar dengan sebuah buket bunga sederhana. Kebanggaan terpancar dari wajahnya. "Dia berkorban segalanya untuk membantu saya membayar kuliah," kata Mariana. Mariana bekerja membersihkan 3 rumah berbeda untuk mengumpulkan uang kuliah. Flavio merasakan sesak di dadanya. Perusahaan itu miliknya, diwarisi dari ayahnya tanpa usaha, sementara Mariana telah meraih setiap posisinya dengan keringat, pengorbanan, dan darah keluarganya. Nyonya Conceição kembali dengan nampan, menyajikan kopi dalam cangkir berukuran berbeda, dan piring kue buatan rumah. "Maaf, dalam kesederhanaan," katanya sambil menyajikan kopi. Dia tidak mengharapkan tamu. "Sempurna, Bu Conceição," kata Flavio. Dan memang sempurna. Kopi itu memiliki rasa rumahan yang belum pernah dia rasakan selama bertahun-tahun. "Ibu, bagaimana keadaanmu?" tanya Mariana, memegang tangan ibunya. "Hari ini aku lebih baik. Kemarin adalah hari yang sulit karena kemoterapi."
Flavio hampir tersedak minumannya. Kemoterapi? Nyonya Conceição menatapnya dengan bingung. Kamu tidak memberitahunya? Tanyaku kepada ibuku pagi ini. Ah, maaf. Dona Conceição berbicara kepada Flavio, mengungkapkan. Beberapa bulan yang lalu saya didiagnosis kanker lambung, tetapi dokter mengatakan ada kemungkinan sembuh. Cara dia menyebutkan penyakitnya dengan tenang menyentuh hati Flavio. Tidak ada keluhan, hanya penerimaan dan keyakinan. Bagaimana pengobatan Anda? Tanyanya. Sulit, tapi saya bertahan. Anak-anak saya bergantian mengantar saya ke rumah sakit. Mariana adalah dukungan terbesar saya. Flavio menatap istrinya. Mariana membantu Anda, karena dia menanggung biaya obat-obatan yang lebih mahal, yang tidak ditanggung oleh BPJS. Dia menyediakan semuanya, jelas Dona Conceição dengan bangga. Termasuk asuransi kesehatan swasta untuk memastikan perawatan yang lebih baik bagiku. Ibu, tolong jangan terlalu memaksakan diri, jawab Mariana, tampak malu. Kenapa tidak? Dia putriku, aku sangat bangga padanya, desak Dona Conceição. Flavio merasa sesak di dadanya. Mariana menggunakan uang pasangan itu untuk merawat ibunya, dan dia bahkan tidak tahu bahwa wanita itu ada. Dan anak-anak lainnya? Dia bertanya-tanya, penasaran. Roberto bekerja sebagai sopir bus, jawab Dona Conceição. Sandra bekerja di pabrik kosmetik. Carlos memiliki bengkel kecil yang sedang berkembang, dan Julia sedang mencari pekerjaan. Mereka semua tinggal di sini. Sandra tinggal bersama saya untuk membantu saya dalam perawatan. Anak-anak laki-laki tinggal di rumah tetangga. Kami membeli 3 rumah di jalan yang sama, agar semua bisa dekat. Flavio menyadari bahwa ini bukan sekadar rumah di jalan yang sama, tetapi sebuah keluarga yang tetap bersatu meskipun menghadapi kesulitan, berbeda dengan keluarganya sendiri, yang, meskipun memiliki sumber daya finansial, hidup terisolasi. Kalian sering bertemu? Tanyanya. Setiap minggu kami makan siang di sini, jawab Dona Conceição. Itu tradisi keluarga. Bahkan saat Mariana masih lajang, dia selalu bergabung dengan kami setiap minggu. Setiap minggu? Flavio menatap Mariana. Pada pagi hari Minggu, dia sering beralasan ada janji, atau lebih suka tinggal di rumah untuk istirahat. Ya, setiap minggu, jawab Mariana, mengalihkan pandangannya. Saat itu, pintu terbuka dan masuk 2 orang, seorang wanita sekitar 30 tahun dan seorang pria lebih muda. Halo, sayang, kata wanita itu, memeluk Mariana dengan hangat. Aku tidak tahu kamu. Ini Flavio, kata Mariana. Sandra, Carlos, kenalkan Flavio. Ia memperkenalkan. Flavio, giliran dia, menyapa. Sandra dan Carlos, ini saudara-saudaraku. Sandra, dengan mata dan senyum yang identik dengan Mariana, dengan mudah dikenali sebagai saudarinya. Carlos, seorang pemuda tinggi dengan tangan berminyak, baru saja pulang dari bengkel. Jadi kamu adalah Flavio yang terkenal? Tanya Sandra sambil tersenyum. Mariana sering sekali bicara tentangmu, sehingga kami seolah-olah sudah mengenalmu. Senang bertemu dengan kalian, jawab Flavio sambil menjabat tangan keduanya. Bro, kamu lebih ganteng dari yang dia bilang. Carlos bercanda, menggoda. Semua tertawa. Carlos tidak sopan. Nyonya Conceição menegur dengan senyum. Kesederhanaan keluarga itu membuat Flavio terkesan. Tidak ada formalitas, tidak ada ketegangan. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati, yang menyambutnya seperti keluarga sendiri. Flavio, mau lihat rumah kami? Tanya Sandra. Sederhana, tapi ini rumah kami. Tambahnya. Flavio, tanpa ragu, menerima. Sandra membawanya berkeliling. 2 kamar kecil, dapur kompak, kamar mandi sederhana, tapi semuanya bersih, rapi, dengan aroma hangat sebuah rumah. Ini adalah kamar para gadis. Sandra menunjukkan tempat tidurnya. Saya, Mariana, dan Julia berbagi ruang ini selama bertahun-tahun. Para anak laki-laki, bersama ayahku, tidur di kamar sebelah.
Flavio memandangi tempat tidur single, tempat 3 saudara perempuan pernah berbagi begitu banyak momen. Baginya, tak terbayangkan melihat Mariana, yang kini tidur di tempat tidur king size, dulu berdesakan dengan saudara-saudaranya di sana. Pasti menantang, katanya. Menantang tapi indah, jawab Sandra dengan senyum. Kami berbincang hingga larut malam, berbagi rahasia, dan bermimpi bersama. Itu adalah masa paling bahagia dalam hidup kami. Saat kembali ke ruang tamu, Roberto sudah tiba. Dia adalah seorang pria pada usia 35 tahun, kuat, mengenakan seragam sopir bus. Itulah Roberto, seperti yang diperkenalkan Mariana. Roberto, Flavio, apa kabar ipar? Roberto menyapa dengan jabat tangan yang kuat. Akhirnya kami bertemu dengan pria yang membawa pergi saudara perempuan kami. Mencuri? Tidak, Roberto, Donna Conceição menyela. Dia yang memutuskan untuk pergi. Ini hanya bercanda, Ibu. Kami senang dia menemukan seseorang yang spesial. Bagaimana kalian bisa yakin bahwa aku orang baik? Flavio bertanya. Benar-benar penasaran. Mengapa Mariana terus memuji-muji kamu? Sandra menjawab, dan apa alasan kebahagiaanmu? Semua orang bisa melihat ketika dia bahagia dan juga ketika dia sedih. Roberto dengan tatapan serius kepada Flavio berkata, dan belakangan ini dia terlihat sangat sedih. Mariana menegur Roberto. Apa? Benar, kamu terlihat murung selama berminggu-minggu? Flavio mengerti. Mariana sedang terpengaruh oleh beban kebohongan dan keluarganya menyadarinya. Itu karena dia takut kalian akan bertemu, kata Donna Conceição. Dia percaya kalian tidak akan menyetujui kami, tambahnya. Mengapa dia berpikir begitu? Tanya Flavio. Kita miskin, itulah sebabnya. Carlos, dia mengatakannya secara terbuka. Dan Rico, secara umum, tidak menyukai orang miskin. Carlos, Mariana tidak setuju. Tapi itu benar, sayang. Kamu selalu mengatakan takut dia akan tahu bahwa keluarga kita sederhana. Flavio merasa seolah-olah dipukul dengan tamparan. Mariana percaya bahwa aku akan menolak kalian karena asal-usul kalian yang sederhana. Dia percaya. Donna Conceição membenarkan. Dia mengatakan bahwa kamu tumbuh dalam lingkungan yang berbeda, bahwa kamu tidak akan memahami kenyataan kita. Dan apa yang kalian pikirkan tentangku sekarang? Dia bertanya. Aku percaya bahwa Mariana kita berlebihan. Sandra tertawa terbahak-bahak. Kamu terlihat seperti orang yang menyenangkan, tapi kamu tidak istimewa. Itu, Roberto setuju. Orang baik, katanya. Siapapun yang membuat saudara perempuan kami bahagia adalah bagian dari keluarga. Flavio memandang sekeliling ruangan. Orang-orang sederhana itu, tanpa harta benda, tanpa kemewahan, menawarkan sesuatu yang keluarga mereka sendiri belum pernah berikan, penerimaan tanpa syarat. Donna Conceição memanggil Flavio. Bolehkah saya bertanya? Tanyanya. Tentu saja, jawabnya. Apakah Anda benar-benar mencintai putri saya? Saya mencintai dia, jawabnya tanpa ragu. Lalu, mengapa dia begitu takut dengan kemungkinan Anda tidak menerima kita? Pertanyaan itu membuat Flavio bingung. Apa alasan Mariana begitu takut? Apa yang dia lakukan atau katakan hingga membuatnya berpikir bahwa dia prejudis? Aku tidak tahu. Akunya dengan jujur. Aku akan mencoba mencari tahu. Aku harap aku bisa menemukannya. Donna Conceição menegaskan. Karena cucuku pantas dicintai karena esensinya yang sebenarnya, bukan karena penampilan luar. Kata-kata ibu mertuanya bergema di benak Flavio sepanjang sore. Dia menghabiskan berjam-jam berbicara dengan keluarga Mariana, menyerap cerita-cerita masa kecilnya, dan mengungkap sifat-sifat kepribadian istrinya yang tidak dia ketahui. Dia belajar bahwa Mariana selalu memiliki, yang paling rajin, yang bermimpi untuk melarikan diri dari kemiskinan melalui pendidikan, yang bekerja sejak muda untuk membantu di rumah, yang tidak pernah malu dengan asal-usulnya, hanya takut tidak diterima oleh dunia,
yang diimpikannya. Saat berpamitan, Nyonya Conceição memegang tangannya dengan lembut. Flavio, kamu selalu diterima di sini. Rumah ini adalah rumahmu. Terima kasih Ibu Conceição, dan Anda juga akan selalu diterima di rumah kami. Di rumah kami? Tanyanya. Terkejut. Tentu saja. Dia adalah ibu mertuaku. Matenya, para wanita itu menangis haru. Mariana, kamu dengar itu. Dia memanggilku ibu mertua. Dalam perjalanan pulang, Flavio memikirkan semua pengungkapan itu. Dia menyadari bahwa Mariana bukan pembohong karena keserakahan, melainkan seorang wanita yang penuh cinta yang, karena takut tidak diterima, menyembunyikan sifat aslinya. Mariana, dia memecah keheningan. Keluargamu luar biasa. Benarkah? Dia menjawab dengan terkejut. Ya, mereka orang-orang yang dedikatif, jujur, penuh kasih sayang, semua yang benar-benar penting. Dan kamu tidak merasa nyaman dengan itu? Aku merasa, tapi bukan karena kemiskinanmu. Perasaan tidak nyaman menyelimuti saya saat menyadari bahwa perilaku saya membuat seorang wanita malu pada keluarganya sendiri. Mariana menatap saya dengan terkejut. Flavio, biarkan saya bicara. Hari ini saya mengerti sesuatu. Kamu tidak berbohong karena kejahatan, tapi karena ketakutan. Dan ketakutan itu yang saya ciptakan. Kamu tidak menciptakannya. Aku yang menciptakannya dengan cara bicaraku, bertindak, dan memperlakukan orang, membuatmu percaya bahwa aku tidak akan menerima asal-usulmu yang sederhana. Mariana diam, menyerap kata-kataku. Yang paling mengejutkanku adalah Flavio. Dia terus bicara, dan keluarganya menerimaku dalam 5 menit. Mereka tidak peduli dengan gajiku, mobilku, atau alamatku. Mereka hanya ingin tahu apakah aku membuatnya bahagia. Apakah mereka benar-benar seperti itu? Tanyanya, senyum akhirnya menerangi wajahnya pada hari itu. Dan aku? Apa jenis orang yang aku ini, sehingga kamu begitu takut untuk menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya? Pertanyaan itu bergema di dalam mobil selama perjalanan pulang. Flavio menyadari bahwa dia tidak hanya tidak mengenal istrinya, tetapi juga dirinya sendiri. Dan mungkin itulah penemuan paling mengejutkan dari semuanya. Selama 3 minggu telah berlalu sejak Flavio bertemu dengan keluarga asli Mariana. Periode transformasi yang sunyi dan menyakitkan yang akan mengubah identitasnya sebagai seorang pria. Perubahan pertama sangat halus, muncul pada Senin setelah kunjungan tersebut. Saat tiba di kantor, Flavio memperhatikan tim kebersihan dengan sudut pandang baru. Ada 5 wanita yang telah menjadi bagian dari lingkungan itu selama bertahun-tahun. Tetapi dia selalu mengabaikan mereka, memperlakukan mereka seperti objek yang ada, tetapi tak terlihat. Selamat pagi, Pak Flavio, sapa Dona Rosa, ibu dari kelompok itu. Seperti biasa setiap pagi. Setelah 5 tahun, dia akhirnya berhenti dan memperhatikan dengan seksama. Selamat pagi, Bu Rosa. Bagaimana kabar Anda? Rasa terkejut di wajahnya tak terbantahkan. Saya baik, terima kasih. Bagaimana dengan Anda? Saya baik, bagaimana dengan keluarga Anda? Bu Rosa menunjukkan emosi yang jelas. Ini adalah pertama kalinya dalam 5 tahun, bosnya menunjukkan minat pada kehidupan pribadinya. Mereka baik-baik saja, Pak Flavio. Anak bungsu saya lulus ujian masuk perguruan tinggi. Berita yang luar biasa. Selamat. Bidang apa yang akan dia pelajari? Perawat. Mereka selalu bermimpi bekerja di bidang kesehatan. Pasti sangat memuaskan. Dengan bangga, dia menjawab, "Ya, Pak, saya bekerja keras untuk membantunya belajar." Flavio merasa sesak di dadanya, tapi Dona Conceição telah berkorban untuk Mariana. Seorang ibu yang rela berkorban untuk anak-anaknya. Berapa banyak kisah seperti itu yang telah dia abaikan sepanjang hidupnya. Pada minggu itu, dia memulai percakapan dengan semua petugas kebersihan, mengungkap kisah-kisah mereka, harapan-harapan mereka, perjuangan-perjuangan mereka. Setiap percakapan seperti pukulan di perutnya,
mengungkapkan dunia paralel yang selalu ada, tetapi dia telah memutuskan untuk mengabaikannya. Di rumah, Mariana dilihatnya dengan sudut pandang baru. Dia memperhatikan bagaimana dia berusaha tidak membuang makanan, bagaimana dia merawat pakaiannya agar tahan lama, dan bagaimana dia benar-benar bahagia dengan hal-hal sederhana. Itu bukan kesombongan atau kikir, tetapi refleksi dari seseorang yang telah belajar menghargai makna sejati dari segala sesuatu. Pada suatu malam Kamis, dia mendekati Mariana. "Mariana, aku ingin bertanya sesuatu padamu." "Tanya saja," jawabnya. "Mengapa kamu tidak pernah mengeluh ketika aku menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting?" Dia menatapnya dengan heran. "Pertanyaan apa itu?" "Minggu lalu, aku menghabiskan 3.000 real untuk sebotol anggur. Kamu tidak berkomentar karena itu uangmu. Kamu bisa menghabiskannya sesukamu," katanya. "Uang kita," dia mengoreksi. "Dan kamu diam, apakah karena tidak mau atau karena merasa tidak berhak untuk berpendapat?" Mariana ragu-ragu. "Mengapa? Mengapa aku tidak merasa berhak? Mengapa? Karena kamu yang membangun hidup ini, aku hanya menikah denganmu." Jawabannya menghantamnya seperti pukulan. Mariana merasa seperti orang asing dalam hidupnya sendiri, seolah-olah tidak punya tempat untuk berpendapat tentang uang pasangan. "Mariana, sebelum kita menikah, kamu sudah bekerja dan berkontribusi dalam membangun apa yang kita raih bersama. Hari ini, Flavio, aku bekerja di sebuah toko. Gajiku bahkan tidak cukup untuk membayar cicilan mobilmu. Dan apa yang lebih penting, pekerjaan adalah pekerjaan, bukan? Bagi yang tidak dilahirkan dengan privilege, pekerjaan adalah pekerjaan. Bagi yang dilahirkan kaya, ada pekerjaan untuk orang kaya dan pekerjaan untuk orang miskin." Sekali lagi, Flavio menyadari bahwa dia telah menetapkan hierarki tak terlihat, bahkan dalam pernikahan. "Mariana, aku tidak pernah mengatakan bahwa pekerjaanmu kurang berharga," katanya. Tapi dia tidak perlu mengatakannya, karena tindakannya selalu menyampaikan pesan yang jelas. "Tindakan apa? Bagaimana kamu memperlakukan karyawan perusahaan? Bagaimana dengan perlakuan terhadap pelayan di restoran? Apakah kamu mengabaikan orang-orang yang kamu anggap inferior?" Flavio tidak menjawab. Setiap pernyataan Mariana benar dan menyakitinya secara mendalam. "Dan yang paling menyakitkan bagiku," lanjut Mariana, "adalah, aku tahu kamu adalah orang baik, tapi kamu dibesarkan dalam lingkungan yang mengajarkan bahwa beberapa orang lebih berharga daripada yang lain. Dan kamu hanya menerima itu selama 10 tahun? Aku menerimanya karena cinta padamu, dan karena aku percaya bahwa aku bisa mengubahmu secara bertahap, menjadi contoh yang diam. Mengapa kamu tidak berusaha untuk mengubahku selama percakapan kita?" Ketika orang kaya berbicara dengan orang miskin tentang ketidakadilan, orang miskin biasanya terlihat menjengkelkan atau iri. Flavio merasa malu pada dirinya sendiri. Mariana, selama 1 dekade, telah mencoba mengajarinya melalui contoh-contohnya, tetapi dia tetap buta terhadap kesombongannya sendiri. Pada Sabtu berikutnya, dia melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dia mengunjungi Donna Conceicao sendirian. "Flavio," serunya, terkejut melihatnya di pintu. "Mariana tidak ikut?" "Tidak, Donna Conceicao. Saya datang sendirian. Saya ingin berbicara dengan Anda," jawab Flavio. "Masuklah, anakku," undang Donna Conceicao. "Saya akan menyiapkan kopi." Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana, dan Flavio langsung ke intinya. "Donna Conceicao, saya minta maaf. Maaf karena telah menjadi pria yang membuat putri Anda malu." Donna Conceicao menatapnya dengan kasih sayang seorang ibu. "Flavio, Anda bukan orang yang buruk." "Saya bukan," kata Flavio. "Tapi saya pernah bersikap diskriminatif, dan itu menyakiti Mariana selama bertahun-tahun." "Menyakiti?" ulangi Donna Conceicao. "Tapi dia tetap mencintaimu." Pertanyaan itu muncul dari lubuk hatinya.
Mengapa dia mencintaiku, Nyonya Conceição? Apa yang dia lihat dalam diriku? Flavio, dengan jujur, tidak mengerti bagaimana Mariana bisa mencintainya, mengingat semua. Dia menyadari kekurangan yang dia temukan dalam dirinya sendiri. Dona Conceição dengan bijaksana menjawab, "Dan pria seperti apa yang bisa kamu menjadi? Seorang pria yang mencintai dengan tulus, yang menerima, yang tidak menghakimi, yang memahami bahwa nilai seseorang tidak terletak pada apa yang mereka miliki, tetapi pada siapa mereka. Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa berubah? Aku percaya, karena kamu di sini bertanya hal-hal yang mengganggumu. Siapa yang tidak ingin berubah tidak akan mempertanyakan dirinya sendiri." Flavio berbicara selama 2 jam dengan Dona Conceição, menikmati percakapan panjang tentang kehidupan, nilai-nilai, dan hal-hal yang esensial. Saat meninggalkan tempat itu, dia merasa seolah-olah tidak hanya mendapatkan seorang ibu mertua, tetapi juga seorang mentor hidup. Minggu berikutnya, dia mengambil langkah konkret pertama untuk berubah. Dia memanggil semua karyawan kebersihan untuk rapat dan berkata, "Teman-teman, saya punya pengumuman penting. Mulai hari ini, kalian akan memiliki hak yang sama dengan karyawan lain di perusahaan." "Apa maksudnya, Flavio?" Ibu Rosa bertanya. "Asuransi kesehatan, tunjangan makan, gaji ke-13 penuh, cuti, semua akan dibayar, sama seperti yang lain." Para wanita terkejut, tetapi karena kami adalah pekerja kontrak, salah satu dari mereka berkata, "Cukup, saya akan mempekerjakan kalian langsung, dengan hak yang sama dan martabat yang sama." Dona Rosa, terharu, bertanya, "Pak Flavio, apakah perubahan ini akan mengubah hidup kita? Apakah juga akan mengubah hidup saya?" Dia menjawab dengan jujur. Pada minggu itu, Flavio merombak seluruh kebijakan sumber daya manusia perusahaan. Dia menaikkan gaji, meningkatkan tunjangan, dan menetapkan program pelatihan. Tetapi yang paling penting adalah mengubah cara dia memperlakukan orang dengan tidak hormat. Di rumah, Flavio mulai melibatkan Mariana dalam semua keputusan keuangan. Dia menanyakan pendapatnya tentang investasi, pengeluaran, dan rencana masa depan, dan menemukan bahwa istrinya memiliki perspektif hidup yang jauh lebih jernih daripada dirinya. "Flavio," katanya suatu malam, "mengapa kamu begitu berbeda sekarang?" "Karena aku menyadari bahwa aku tidak suka dengan diri sendiri." "Dan jenis pria seperti apa kamu?" "Seorang pria yang membuat istrinya malu akan asal-usulnya. Seorang pria yang memperlakukan orang lain seperti benda. Seorang individu yang mengacaukan memiliki uang dengan menjadi nilai." Mariana mendekati dia dan memeluknya. "Aku selalu percaya pada potensimu untuk menjadi lebih baik. Bagaimana kamu tahu? Karena ketika kamu mencintaiku, aku merasa istimewa dan berpikir, jika dia bisa membuatku merasa seperti ini, dia memiliki kemampuan itu di dalam dirinya. Dan mengapa kamu tidak pernah menyerah padaku? Karena cinta sejati tidak pernah menyerah. Cinta sejati menunggu, percaya, dan yakin pada perubahan." Bulan berikutnya, Flavio bertindak dengan cara yang mengejutkan bahkan Mariana. Dia mengadakan makan malam di rumahnya untuk seluruh keluarga Mariana. Kamu yakin?" tanyanya dengan nada tidak percaya. "Aku yakin. Aku ingin keluargamu mengenal rumah kita, merasa diterima di sini, Flavio, agar mereka tidak merasa tidak nyaman, karena rumah kita sangat berbeda dengan lingkungan yang biasa mereka tinggali. Mari kita ciptakan suasana yang nyaman, menunjukkan bahwa rumah kita juga adalah rumah mereka." Pada hari makan malam, Flavio menyambut Ibu Conceição, Roberto, Sandra, Carlos, dan Julia sebagai bagian dari keluarganya sendiri. Tanpa kemewahan, tanpa perbedaan perlakuan, hanya kasih sayang yang tulus. "Ya Tuhan, Flavio," seru Ibu Conceição. Conceição memandang rumah itu, berseru, "Tempat yang indah, ini rumah kita."
Ibu Conceição, juga rumahmu. Selama makan malam, Flavio Roberto mengamati dinamika keluarga Mariana, dipenuhi tawa, canda, dan kasih sayang yang tulus. Dia merasakan sesuatu yang tidak pernah dirasakan oleh keluarganya yang kaya, kehangatan manusia. Di akhir malam, Flavio Roberto mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah mencintai saudara kita. Terima kasih telah menunjukkan padaku cara mencintai yang sejati. Tapi bagaimana? Kalian telah mengajarku bahwa cinta tidak terletak pada kepemilikan, tetapi pada penerimaan, tidak pada kontrol, tetapi pada kebebasan, tidak pada kondisi, tetapi pada pilihan yang terus-menerus. 3 bulan setelah penemuan kebenaran, Flavio dan Mariana berada dalam kenyataan yang sepenuhnya berubah. Dia telah berkembang menjadi pria yang lebih baik, dan dia telah memperoleh kebebasan untuk menjadi dirinya yang sejati. Mariana, katanya pada suatu minggu yang cerah, aku punya pertanyaan untukmu. Kamu bisa menjawab dengan jujur. Jika bisa kembali ke masa lalu, apakah kamu akan menceritakan kebenaran sejak awal? Dia berpikir sejenak. Aku tidak tahu. Mungkin tidak, karena kamu membutuhkan pengalaman itu untuk menjadi siapa kamu sekarang. Pengalaman apa? Perjalanan menemukan bahwa cinta sejati tidak membutuhkan kesempurnaan, tetapi keberanian untuk mencintai yang sebenarnya. Dan apakah aku memiliki keberanian itu? Alasannya ada di sini, mencintai Mariana yang sebenarnya, gadis muda yang datang dari daerah timur dan berbohong karena takut. Dan aku mencintai. Ya, aku mencintai lebih intens sekarang daripada saat aku melihatnya sebagai seseorang yang sempurna. Mengapa? Karena sekarang aku mengenali keberaniannya. Dia berhasil mengatasi kemiskinan, membangun kehidupan yang lebih baik, merawat keluarganya, dan masih menemukan ruang untuk mencintaiku, bahkan di hadapan kesalahanku sendiri. Mariana tersenyum, dan cintaku padanya semakin dalam saat melihat kerendahan hatinya dalam berubah. Aku berubah karena kamu menunjukkan padaku bahwa cinta sejati memiliki kekuatan untuk mengubah. Pada sore itu, mereka pergi mengunjungi Dona Conceição bersama, dan dia tampak pulih dengan baik dari perawatan. Ibu, seru Mariana, ada kabar baru. Kabar apa? Tanya Dona Conceição. Flavio ingin ibu tinggal bersama kita, jawab Mariana. Dona Conceição membelalakan matanya, terkejut. Bagaimana bisa? Tanyanya. Rumah kita luas, jelas Flavio. Kita punya ruang lebih, dan begitu kamu lebih dekat selama pengobatan. Tapi, aku mengerti kamu tidak bisa meninggalkan anak-anakmu yang lain, lanjutnya. Mereka bisa mengunjungimu kapan saja. Rumah kita juga rumah mereka semua. Dona Conceição menangis. Flavio, kamu yakin? Aku yakin. Dia sudah menjadi bagian dari keluarga kita. 6 bulan kemudian, Dona Conceição tinggal bersama mereka. Dalam proses pemulihan dari kanker, menyiapkan makanan sederhana yang mengisi rumah dengan aroma hangat. Roberto, Sandra, Carlos, dan Julia sering mengunjunginya setiap akhir pekan, menjadikan rumah itu tempat berkumpulnya keluarga. Flavio telah menemukan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, perasaan menjadi bagian dari keluarga sejati. Dan tahukah kamu apa yang aku pelajari? Dia menceritakannya kepada Mariana suatu malam saat mereka berpelukan di sofa, dengan kehadiran Nyonya Conceição menonton televisi. Sebuah refleksi menyelimuti pikirannya. Aku tidak menikahi wanita yang salah. Aku menikahi wanita yang tepat, tapi dengan alasan yang salah. Tapi mengapa? Aku percaya mencintaimu karena orang yang aku kira kamu. Tapi sebenarnya aku jatuh cinta pada sifat sejatimu, yang tidak pernah bisa kamu sembunyikan sepenuhnya. Sifat apa? Kebaikanmu, kekuatanmu, kemampuanmu mencintai tanpa batas. Kualitas-kualitas itu selalu ada, bahkan ketika kamu mencoba menunjukkan diri yang berbeda. Mariana menciumnya dengan lembut. Lalu, apa yang dia pelajari? Dan kemudian,
bahwa kamu selalu menjadi pria yang selalu aku tahu bisa menjadi. Hanya butuh keberanian untuk mengungkapkan versi diriku itu. Dan sekarang, akhirnya, kita memiliki cinta sejati, dibangun atas kebenaran, penerimaan, dan pertumbuhan bersama. Flavio memandang sekeliling ruangan. Donna Conceição tertawa di depan acara televisi, foto-foto keluarga tersebar di setiap sudut, aroma masakan rumah tercium dari dapur. Aku telah menyadari bahwa cinta sejati tidak terletak pada menemukan seseorang yang sempurna, tetapi pada menjadi seseorang yang layak dicintai oleh orang lain apa adanya, dengan segala pengalaman dan segalanya. Trauma, ketakutan, keinginan, dan di atas segalanya, dia telah memahami bahwa cinta sejati tidak menuntut orang untuk berubah agar dicintai. Cinta sejati menerima terlebih dahulu, dan dari sana mendorong perubahan. Aku mencintaimu, Mariana, katanya. Mariana yang sejati. Dan aku mencintaimu, Flavio, pria yang telah kamu jadikan dirimu. Dari tempatnya duduk di sofa, Donna Conceição tersenyum tanpa mengalihkan pandangannya dari televisi. Dia tahu bahwa putrinya telah menemukan bukan hanya seorang suami, tetapi seorang teman hidup. Orang itu mencintai putrinya bukan karena siapa dia, tetapi tepatnya karena apa yang dia wakili. Dan terkadang, itulah yang diinginkan seorang ibu, agar putrinya dicintai karena siapa dia sebenarnya, karena esensi yang ada di hatinya. Akhir dari cerita.